Halo semeton, saudara-saudaraku semua. Salam dari calon tunas. Saya Agung dari Bali. Kembali kita menikmati pesonanya Santigi. Oke, kali ini kita main ke kebun saya. Banyak banget santiginya di sini, teman-teman. Tenang aja. Nah, ini jenis yang Santigi Karang Sumba. Ini dia, banyak macamnya. Tenang aja, bro. Kali ini saya akan mengolah satu santigi. Nah, ini akan saya bawa pulang ke rumah nanti, yang benar-benar kurang prospek. Setelah mengalami reposisi dan potong sana potong sini, akhirnya ya udahlah, kita nonton aja bareng-bareng. Oke? Santigi Sumba ini terkenal dengan batang yang lentur ya teman-teman ya. Tidak mudah patah. Kalau untuk ukuran daun itu tidak bisa saya sebutkan secara spesifik. Karena apa? Karena ada beberapa yang kecil berbentuk panjang seperti butiran beras, ada yang kecil bulat, ada yang juga yang besar seperti ini contohnya. Nah, tapi karakter batangnya, ciri khasnya sangat-sangat kental banget teman-teman. Kerak kambiumnya itu, kesan tuanya dapat. Gerak batangnya juga sudah dari alamnya, dia sudah mempunyai gerak dasar alami. Ini yang saya suka. Namun sayangnya, populasi mereka sekarang sudah mulai punah. Dan santigi ini termasuk pohon langka yang dilindungi oleh negara. Maka daripada itu, sekarang saya rajin untuk mengembangbiakannya secara cangkok maupun stek. Oke, komposisi awalnya seperti ini teman-teman. Berdiri tegak. Saya cuma mengkomposisi ulang lagi, hanya ditidurkan aja sedikit kok. Ya, tapi ada yang khusus dalam penanganan media tanam pohon ini. Berbicara masalah seni itu ya relatif ya. Relatif dari kitanya sendiri. Kita lebih senang gayanya seperti apa gitu. Saya lebih senang dengan gaya yang terjun gitu. Dia mengarah ke bawah, nanti dia naik, atau orang bilang cascade ya. Cascade, semi cascade. Kemudian selera saya di pot itu adalah pot yang oval atau kotak juga boleh, kotak memanjang, tipis dan lebar. Jadi saya lebih memilih gaya-gaya pohon yang seperti bagaimana cocoknya untuk di selera saya tersebut. Nah, jadi ini saya tidurkan seperti ini dia. Nah, udah gampang deh. Permasalahannya adalah ada beberapa sisi dari akarnya yang tidak tertutup media tanam. Ya, jadi tipsnya adalah penambahan talang air ya, biar bisa tertanam akarnya semua bagian atas itu, sampai dia nanti memang benar tua ya, coklat dan agak besar. Jadi talang air ini juga memudahkan kita untuk mengontrol akar nanti ya.
tidak perlu cabut lagi dia dari pot. Kemudian untuk menambah media, mengganti media itu gampang sekali, tinggal kita lepas talang airnya, pasang lagi, ganti media yang baru, itu sudah selesai urusannya ya, menambah pupuk dan segala macam. Di sini media tanam yang saya pergunakan adalah pasir malang. Saya campur dengan dekastar dan dari daun kering, daun sengon. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya memberikan serabut kelapa ya di situ ya, di sela-sela yang, atau untuk menjaga biar tidak medianya tidak jatuh merosot. Dan fungsi dari serabut kelapa itu sama seperti moss ya, seperti moss, menjaga kelembaban juga, dan sebagai jalur akar ya, sebagai jalur akar dari pohon nanti untuk mencari nutrisi ke media tanamnya. Seperti itu teman-teman. Oh ya, jangan terlalu tinggi juga media tanamnya, melebihi dari permukaan akarnya, nanti akarnya akan naik ke atas. Ada yang naik ke atas sedikit, dia tidak mau kompak turun ke bawah, itu sih pengalaman saya ya. Kemudian setelah semua media tanam ini sudah selesai prosesnya saya lakukan penyiraman dengan cara mengocor air. Tapi jangan sering-sering mengocor air begini ya teman-teman, jadi dia akarnya jadi busuk bisa. Nah, fungsi mengocorkan air ini adalah untuk memadatkan atau meratakan media tanam itu, masuk dia ke sela-sela, jadi nanti turun dia. Kalau ada celah kosong dia turun, ya situ kita tambah kembali. Oh ya, fungsi mengocor ini juga untuk ngetes ya teman-teman ya, media tanamnya itu poros atau enggak. Jadi airnya bisa langsung turun, harus langsung bisa turun, karena santigi tidak boleh menggenang airnya di sana. Dalam hal ini saya melakukan beberapa pemotongan juga ya, pemangkasan ranting-ranting yang tidak rasanya saya pakai. Nah ini dia, dan ranting-ranting ini akan saya manfaatkan kembali, saya tanam kembali dengan menggunakan metode saya rendam dulu di cairan root up. Oke, saya kupas dulu ya teman-teman ya di ujungnya, sedikit aja. Itu memudahkan akarnya untuk keluar nanti. Karena akar santigi itu tidak tumbuh seperti pohon-pohon yang biasa di daerah tepian goresan itu. Jadi dia lebih di atas. Makanya kita nanamnya itu agak lebih dalam ke media tanamnya. Saya lakukan hal yang sama di setiap ranting-ranting yang saya potong tadi. Setelah ini saya rendam kurang lebih 15-30 menit. Setelah itu saya tiriskan dulu, baru ditanam. Nah, jangan pernah menyepelekan hal yang kecil teman-teman, kalau yang kecil itu bisa menjadi besar. Saya ada contohnya. Nah, ini dia teman-teman, yang stekan tadi sudah saya tanam. Saya jadikan satu dulu di pot ya, dengan media penuh. Nah, mengingat sekarang musim hujan, saya tidak melakukan penyungkupan. Malah kalau saya sungkup biasanya jadi busuk dia batangnya. Saya hanya memindahkan dia di tempat yang aman, tidak terkena senggolan. Ini peliharaan anak berbulu saya, dan di bawah
di bawah tempat yang teduh, sirkulasinya lancar, sirkulasi udaranya lancar. Lalu ini beberapa contoh yang hasil stekan saya ya teman-teman ya. Ini berawal dari stekan, ada video sebelumnya ini. Nah, itu dia perbandingan dengan jari telunjuk saya. Dulu kecilnya sama, seukuran pipet minum itu. Sekarang hanya berapa bulan sudah sebesar jari telunjuk saya. Dan ada juga yang sudah mulai berhasil stekan saya. Ya masih kecil-kecil juga sih. Nah, daunnya juga masih belum ini tumbuh total. Ini rontok semua dulu teman-teman. Akhirnya muncul calon tunas baru satu persatu. Nah, kita tunggu nanti ya. Saya akan update bagaimana perkembangannya. Bahkan yang pucuk pun ini sudah hidup dia. Saya berani jamin ini udah hidup ini. Oke teman-teman, saya Agung dari Denpasar, Bali, membagikan pengalaman hidup saya bersama Santigi. Semoga di video yang sederhana ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua, menginspirasi. Oh ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, aktifkan bunyi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi saya yang baru. Kemudian yang mau di subscribe silahkan komen di bawah, saya pasti akan kunjungin kalian.